Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di kelas kami tercinta. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah teori-teori belajar PAI akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang neuroscience dalam pembelajaran. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada saya, Desi Rahayu, dan juga ada rekan saya, Ahmad Munawar Zain, dan juga ada Teh Suci Wardatun Nisa. Neuroscience dalam pembelajaran memiliki beberapa poin, yakni konsep neuroscience, fakta tentang otak, kerja otak dan proses pembelajaran, cara berpikir divergen, dan cara berpikir konvergen. Konsep neuroscience merupakan pemaparan tentang otak manusia yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Otak manusia terdiri dari triliunan sel otak dan setiap sel otak tampak seperti gurita kecil yang begitu kompleks. Otak manusia juga memiliki dua sisi yang setiap sisinya mengontrol fungsi yang berbeda dan memproses informasi dengan cara yang berbeda pula. Otak dalam satu kepala memberikan pemahaman tentang cara kerja otak dalam hubungannya dengan proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan fakta tentang otak. Sebagai pusat berpikir, otak manusia terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, yang di antara keduanya disambung oleh corpus callosum. Proses berpikir belahan otak kiri sangat teratur, bersifat logis, sekuensial, linier, dan rasional. Meskipun didasarkan realita, belahan otak kiri mampu melakukan penafsiran tentang hal-hal yang bersifat abstrak dan simbolis. Sebaliknya, proses berpikir belahan otak kanan bersifat acak, tidak teratur, holistik, dan intuitif. Pada saat belahan otak kiri berfungsi lebih dominan, cara berpikir yang nampak adalah logis, rasional, detail, dan teratur. Sebaliknya, jika belahan otak kanan berfungsi lebih dominan, maka cara berpikir yang nampak adalah acak, tidak teratur, intuitif, holistik, dan variatif. Kerja otak dan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang berdasarkan cara kerja, otak manusia berusaha menyajikan informasi dengan sedemikian rupa agar materi yang diterima berhasil disimpan di memori jangka panjang. Proses pembelajaran yang memaksimalkan fungsi otak berarti tidak hanya memberdayakan satu belahannya saja, tetapi juga mengupayakan pemaksimalan fungsi keduanya secara seimbang, sehingga menghasilkan siswa yang tidak hanya berpikir beraturan atau terstruktur, melainkan menghasilkan siswa yang berpikir divergen dan juga berpikir global serta berpikir kreatif. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang cara berpikir divergen. Cara berpikir divergen adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kanan. Berpikir lateral menyangkut pemikiran sekitar atau yang menyimpang dari pusat persoalan. Sesuai dengan fungsi dan kerja belahan otak kanan, berpikir secara divergen adalah cenderung lateral, tidak rasional, lebih banyak berurusan dengan gambaran intuisi yang menyatukan berbagai ide terpisah ke dalam satuan ide baru yang utuh. Cara berpikir divergen menunjuk pada pola berpikir yang menuju ke berbagai arah dengan ditandai oleh adanya kelancaran, fluensi, kelenturan, flexibility, dan keaslian originality. Untuk selanjutnya yaitu cara berpikir konvergen.
Cara berpikir konvergen adalah pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kiri, berpikir vertikal, sistematik, dan terfokus, dan cenderung untuk mengelaborasi atau meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Cara berpikir konvergen merupakan cara berpikir di mana seseorang didorong untuk menemukan jawaban yang benar atas suatu permasalahan. Cara berpikir konvergen nyaris terfokus, intens, cepat, dan terbatas pada informasi yang tersimpan dalam lokasi memori tertentu. Berpikir konvergen berkaitan dengan berpikir logis, sistematis, linear, dan dapat diramalkan ataupun predictable. Untuk kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok kami yaitu dapat disimpulkan bahwa neuroscience merupakan pemaparan tentang otak manusia yang memiliki kemampuan yang amat luar biasa. Otak manusia terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, yang diantara keduanya disambung oleh corpus callosum. Dalam proses pembelajaran yang berdasarkan pada cara kerja, otak manusia berusaha untuk menyajikan informasi dengan sedemikian rupa agar materi yang diterima berhasil disimpan di memori jangka panjang. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.